Halo, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau benar-benar fokus nih. Kita kupas tuntas satu bagian krusial dari buku Essentialism, bagian 3 ya, soal seni eliminasi. Gimana caranya kita bisa membuang hal-hal yang kurang penting, yang trivial, biar ada ruang gitu untuk yang esensial. Sumbernya masih sama, dari Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less. Nah, misi kita sekarang, bukan sekedar tahu aja ya, tapi benar-benar merasakan gimana caranya mengidentifikasi dan ya aktif menyingkirkan apa yang nggak penting dari hidup Anda. Betul sekali. Dan ini memang seringkali jadi tantangannya. Mengeliminasi itu nggak gampang. Ada tekanan sosial ya kan? Terus ada rasa takut ketinggalan itu loh, FOMO, fear of missing out. Cemas kalau orang lain lagi seru-seruan, kita nggak ikut. Belum lagi ada bias psikologis, kayak sunk cost bias. Oh iya, sunk cost bias itu yang bikin kita susah lepas dari sesuatu yang udah terlanjur kita investasikan waktu atau uang ya. Tepat. Kita cenderung kerus aja bukan karena logics, tapi karena, ego kita tuh sulit gitu mengakui kerugian yang udah keluar. Melepasnya itu kayak nakuin gagal, padahal sebenarnya itu langkah cerdas buat bebasin sumber daya kita ke depan. Nah, eliminasi aktif itu kuncinya. Oke, mari kita bedah lebih dalam ya soal eliminasi aktif ini. Di buku ada analogi bagus soal lemari pakaian. Katanya gak cukup cuma milah baju mana yang mau disingkirkan, tapi harus benar-benar ya dikeluarkan dari lemari. Betul, harus ada tindakan nyata. Nah, ada satu pertanyaan kunci nih yang menurut saya, wah, nusuk banget buat bantu proses ini. Pertanyaannya, kalau saya belum punya kesempatan atau komitmen ini sekarang, seberapa keras saya bakal usaha buat dapetinnya saat ini? Ini kayaknya ampuh ya buat memangkas peluang yang kelihatannya baik, tapi sebenarnya nggak vital-vital amat. Iya, itu pertanyaan reflektif yang kuat. Dan yang menarik lagi adalah penekanan pada keberanian bilang tidak. Peter Drucker kan pernah bilang, orang jadi efektif karena mereka bilang tidak. Karena mereka bilang, ini bukan buat saya. Ini butuh disiplin emosi loh. Secara sosial kan kita seringnya didorong buat bilang iya terus. Betul, rasa nggak enakan itu ya. Iya. Tapi perlu diingat, kalau Anda nggak sadar milih apa yang nggak akan dilakukan, nanti orang lain atau ya keadaan gitu yang bakal milihin buat Anda. Ini nyambung banget sama penyesalan terbesar orang pas di akhir hayat. Berharap punya keberanian hidup jujur sama diri sendiri, bukan hidup nurutin ekspektasi orang lain. Tapi bukannya ada resiko ya? Nanti dianggap nggak kooperatif atau egois gitu kalau kita keseringan bilang tidak, apalagi di kantor misalnya. Pertanyaan bagus. Resiko itu seringnya ada di kepala kita aja loh. Buku ini justru nunjukin sebaliknya lewat contoh nyata. Ada cerita eksekutif yang awalnya ragu banget nolak. Dia baru nolak kalau benar-benar nggak bisa. Hasilnya, orang malah respek sama jujurnya dia. Oh gitu ya? Dan paling penting sekarang, hasilnya luar biasa kan? Kualitas kerjanya naik drastis, dia bisa pulang tepat waktu buat keluarga, dan yang mengejutkan, respek dari atasan dan kolega malah naik. Bonusnya juga jadi yang terbesar sepanjang karirnya. Wah, menarik sekali. Jadi bilang tidak ke yang non-esensial itu malah bisa meningkatkan nilai kita ya, bukan sebaliknya. Tepat, ketakutan soal dampak negatif itu seringkali nggak berdasar. Itu poin penting banget. Contoh tadi seolah buktiin ya, ini nyambung juga nih kayaknya sama strategi uncommit yang dibahas di buku. Itu kan buat ngelawan sunk cost bias tadi ya. Contoh klasiknya kan proyek pesawat Concorde itu, yang rugi tapi terus didanai. Betul sekali. Cara ngatasinya yaitu tadi, tanya jujur ke diri sendiri. Kalau saya belum terlibat di sini sekarang, dengan info yang saya punya, apa saya bakal masuk? Pertanyaan ini maksa kita lihat nilai sekarang, bukan biaya masa lalu. Ini juga nyambung sama endowment effect. Oh, endowment check. Yang kita ngerasa barang kita lebih berharga cuma karena udah jadi punya kita itu ya? Nah, itu dia. Kayak pas kita susah jual barang lama harga pasar karena buat kita rasanya lebih berharga aja gitu. Solusinya mirip. Pura-pura aja Anda belum punya barang itu. Terus tanya, apa Anda bakal berjuang buat dapetinnya sekarang? Oke, jadi konsep eliminasi ini luas ya cakupannya. Buku ini juga nyinggung soal editing dalam hidup. Maksudnya gimana tuh? Ya, seperti editor film atau buku. Kita perlu motong, meringkas, koreksi. Mengurangi buat nambah nilai dan kejelasan. Ingat kutipan Stephen King, bunuh kesayanganmu. Rela buang bagian yang kita suka, tapi sebenarnya nggak esensial buat gambaran besarnya. Wow, bunuh kesayanganmu. Dalam juga ya.
Terus ada juga boundaries atau batasan. Betul. Batasan itu kayak pagar di taman bermain sekolah. Ngasih kebebasan, tapi di area aman. Melindungi kita dari, agenda orang lain yang nggak penting buat kita. Penting buat tahu deal breaker Anda itu apa. Batas mana yang nggak bisa ditolerir. Selain itu ada lagi? Ada juga subtracting obstacles. Mirip konsep di buku The Goal. Kita perlu identifikasi kendala utama, si pejalan paling lambat dalam sistem kita, entah kerjaan atau hidup. Fokus ilangin hambatan terbesar itu dulu. Seringkali, ngilangin satu hambatan besar itu jauh lebih efektif daripada nambahin sumber daya baru. Oke, jadi jelas ya, intinya eliminasi ini bukan sekedar bersih-bersih sesekali, ini lebih ke disiplin strategis yang berkelanjutan gitu ya, untuk fokusin energi kita ke sedikit hal yang benar-benar ngasih kontribusi tertinggi dan makna terdalam. Prinsipnya jelas banget, less but better, lebih sedikit tapi jauh lebih baik. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup, coba Anda renungkan sebentar. Ada nggak sih satu peluang atau komitmen yang kelihatannya baik dalam hidup Anda sekarang ini? Tapi kalau Anda jujur banget sama diri sendiri, sebenarnya itu nggak esensial. Terus, apa langkah kecil pertama yang Anda perlu lakukan buat mulai proses eliminasi itu dengan anggun gitu? Jadikan eliminasi ini praktik berkelanjutan ya, jangan cuma keputusan sesekali.